Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Asy-Syaikh Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dengan syarah Al-Jadid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk di bab ke-10. Betul, Bu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu la yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang pernah digunakan menyembelih hewan untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang pernah digunakan menyembelih hewan untuk selain Allah. Jadi bab ke-10 ini masih erat kaitannya dengan bab ke-9. Masih terkait dengan penyembelihan. Nah, salah satu di antara aturan Islam, jangan menyembelih binatang walaupun nyembelihnya karena Allah. Jangan menyembelih satu binatang di satu tempat yang tempat itu biasa digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah di surat At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau mendirikan atau melaksanakan salat di dalamnya, yakni di masjid itu, untuk selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama itu lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang gemar membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Kita akan bahas beberapa kosakata di dalam ayat ini. Ada kalimat la taqum fihi. Janganlah kamu berdiri. Maksudnya janganlah engkau salat ya di dalamnya. Dhamir atau kata ganti huruf ha, fihi, ada ha di situ. Itu kembali ke Masjid Dirar. Jadi ini larangan salat di Masjid Dirar. Nanti akan kita bahas apa itu Masjid Dirar. Kemudian kalimat abadan. Abadan maksudnya selama-lamanya. Orang kita nyebutnya abadi. Abadi itu kan bahasa Arab. Kalimat abadan ini kata bantu untuk menunjukkan waktu yang akan datang, yang kemudian maknanya berkesinambungan terus-menerus. Kemudian ada kalimat ussisa ala taqwa. Ussisa, orang kita nyebutnya asas. Ussisa berarti yang diasasi di atas asas ketakwaan. Maksudnya yang didirikan atas dasar takwa. Ya, asas juga aslinya bahasa Arab. Yang dimaksud ussisa ala taqwa adalah dibangun di atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Masjid yang asasnya ketakwaan inilah yang selayaknya kita sholat di dalamnya, bukan di Masjid Dirar. Nah, yang dimaksud masjid ussisa ala taqwa dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Pada pernah ke sana Ibu? Masjid Quba. Semoga kita dimudahkan ke sana. Antaquma fihi, berdiri di dalamnya. Maksudnya apa? Salat ya di Masjid Quba. Kemudian ada kalimat yatatahharu, mensucikan diri, yakni membersihkan diri dari hadas dan najis-najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Apa bedanya, Bu? Hadas dengan najis. Hadas ada berapa? Hadas ada berapa? Ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar mewajibkan mandi. Hadas kecil mengharuskan atau dianjurkan untuk berwudu. Itu hadas. Kalau najis itu dibersihkan, ain. Ya dia sesuatu yang kotor secara zat menurut syariat, itu najis. Nah, yatatahharu, membersihkan diri dari hadas dan juga najis, baik yang sifatnya hissiyah ataupun yang sifatnya ma'nawiyah. Ya, dalam Islam kita mengenal sunnah-sunnah fitrah. Ya, kebersihan terkait dengan anggota badan kita secara zahir. Di dalam Islam lebih-lebih lagi kita mengenal yang namanya membersihkan dan mensucikan batin. Dua-duanya
diperhatikan di dalam Islam dengan perhatian yang sangat besar. Karena bersihnya dua perkara ini menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Bersih badannya tapi kotor hatinya, celaka tidak Ibu? Celaka. Dah hilang atau bersihnya badan kalau orang itu kotor hatinya. Ya kan? Orang sombong misalkan, walaupun gagah ganteng, pasti orang muak melihat wajahnya. Cantik tapi ember. Orang senang atau muak Ibu? Hah? Hilang seketika cantiknya. Dasar si mulut ember. Ya, bimoli, ya. Bibir monyong 5 cm. Gitu ya. Kan begitu. Orang muak lihat wajahnya walaupun cantik. Begitu kan? Kenapa? Karena lisannya tajam, suka nyakitin hati orang. Tapi kalau orang baik hatinya, baik lisannya, insya Allah wajah yang pas-pasan terbantu. Gitu ya. Kata orang inner beauty kan begitu. Cantiknya itu dari dalam. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam Islam dua-duanya diperhatikan. Kebersihan hati diperhatikan, kebersihan jasad juga diperhatikan. Makanya seorang muslim tidak boleh dekil, kumal, kucel, begitu ya. Apalagi seorang muslim tidak boleh hasad, benci, dendam kepada orang. Dua-duanya diperhatikan, kebersihan hati juga kebersihan jasad. Kemudian kalimat al-muttahhirin. Al-muttahhirin ini sigot mubalaghah. Yakni orang-orang yang sangat gemar mensucikan diri. Dia bukan hanya mensucikan diri, tapi sungguh-sungguh di dalam mensucikan dirinya. Yakni orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran, najis, dan juga membersihkan diri dari semua kotoran yang sifatnya maknawiyah. Ya, seperti ya kotoran syirik, kotoran maksiat, dosa, dan kotoran-kotoran keburukan yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya syarah ijmali, syarah secara garis besar dari ayat yang mulia ini. Pensyarah mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya dari melakukan sholat di Masjid Dirar. Gambaran secara awal, Masjid Dirar itu masjid yang didirikan sejak pertama kali. Asas pendiriannya itu adalah untuk tujuan keji dan buruk. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk sholat di masjid yang sejak pertama didirikan di atas asas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yakni Masjid Quba itu. Allah kemudian memuji penduduk masjid tersebut dan menyebutkan bahwa mereka itu suka mensucikan dan membersihkan diri. Jadi Allah itu senang dengan orang yang suka bebersih. Baik bebersih yang kaitannya dengan penampilan luar, lebih-lebih lagi bebersih hati. Ya. Maka ya Islam itu ngajarin kita apik ya, dalam hidup. Dan seharusnya itu kita budayakan dalam kehidupan. Ini yang susah ya bagi warga plus 62. Di sebagian daerah Ibu, orang sampai muyak ya.
bikin plang, ya. Bikin plang dilarang buang sampah di sini. Tetap saja banyak orang buang sampah di situ. Malah disengajain, disimpan di bawah tiangnya itu, ya. Itu sering saya melihat begitu. Nanti jarak 10 hari ganti lagi tulisannya. Ya. Ada gambar tangan sedang berdoa, ya Allah, ya, terus ada tulisannya, ya Allah cabutlah nyawa, ya, orang yang buang sampah di sini. Enggak mempan, Ibu. Tidak mempan. Itu nanti jarak sekian waktu dirubah lagi, ya. Jika Anda manusia, Anda tidak akan buang sampah di sini. Ya, baru di sampingnya gambar gogok gitu kan. Dan mempan. Tidak mempan. Mungkin harus pakai bahasa Arab gitu ya. Enggak pada ngerti bahasa Indonesia. Dan itu di mana-mana, Ibu, bukan hanya di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran kota. Ya, kadang di kantor-kantor juga. Ya, saya kadang ngisi di kantor-kantor besar. Sudah punya nama besar. Ya. Sampah itu di mana-mana. Ya. Mending sampahnya sampah bagus-bagus, ini puntung rokok, macam-macam, bekas kopi. Artinya kalau kebersihan zahir saja sudah berat, bagaimana lagi membersihkan kotoran-kotoran di dalam batinnya? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah kemudian menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang gemar mensucikan diri dari kotoran najis dan mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran maknawiyah, ya, dari mulai kesyirikan, dosa dan juga maksiat. Ya, mulailah dari hal-hal yang terkecil, ya, senang bebersih, senang beberes, gitu ya. Jadi orang tuh kalau apik, ya, kotor sedikit kan risih, Ibu ya. Kotor sedikit risih. Kalau lihat sampah itu, jadi dorongannya itu ingin mungut gitu ya. Bukan ingin komen. Karena sebagian orang kalau ngelihat sampah, itu dorongannya itu komen saja. Ini siapa yang buang sampah di sini? 10 orang lewat di situ, 9 komen ada. Ya kan? Ini kayaknya orangnya enggak sekolah gitu kan. Ada juga yang komen, nih RT di sini siapa gitu. Itu sampah enggak akan selesai kalau enggak dipungut. Emang sampah akan jalan sendiri ke tong sampah gara-gara komentar kita? Kan tidak. Baik. Apalagi kotoran hati. Orang itu kalau bersih hatinya, Ibu, sedikit saja kotoran di hatinya nempel, itu langsung terdeteksi. Ibu pernah punya teman apiknya enggak ketulungan. Orang kalau apiknya enggak ketulungan gitu ya, dia mau berangkat ini keluar dari rumah, itu lihat di garasinya hanya ada rumput kecil. Turun dulu dari mobil. Ngapain? Ini mau nyabut rumput katanya, enggak enak dipandang. Nah begitu. Ya, coba rumah kita kalau bersih, beres. Ada kotoran sedikit kelihatan enggak, Ibu? Kelihatan. Tapi coba kalau rumah kita kayak kapal pecah. Ya, kotor di mana-mana, kecoa, ya, ada di mana-mana. Itu anteng aja. Kenapa? Ya, memang aslinya berantakan. Nah, begitu gambaran hati. Kalau hati kita ini berantakan, gak karu-karuan, maka sejatinya dari dulu hati kita ini kotor, penyakitan.
Bahkan mungkin sudah stadium 4. Tapi orangnya anteng-anteng saja, merasa sedang baik-baik saja. Nauzubillah. Ya. Maka penting ya orang itu punya kepekaan hati. Penting orang itu punya sinyal kuat di hatinya mendeteksi segala keburukan yang ada pada dirinya sekecil apapun. Karena bagi orang yang beriman, bersih hati, dosa itu memang memberikan sinyal buruk. Dosa, maksiat itu memberikan sinyal buruk. Apa sinyal buruknya, Ibu? Mahaka fi sadrika, bikin resah gelisah hati. Taraddada fi sadri, ya bikin bimbang, ya bikin ragu hati. Sinyal yang lainnya, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kamu takut dipergoki dosamu itu oleh orang lain. Ibu, orang yang takut kepergok, kira-kira tenang gak hidupnya? Tidak. Ya. Orang itu kalau aman-aman saja, ya dia berjalan normal saja, natural. Tapi kalau melakukan sesuatu yang salah, ya dia seperti sedang kucing-kucingan, kan begitu. Takut kepergok. Di sana suka ada jamaah lewat nggak ya? Emang kenapa? Malu kalau ada yang lewat nanti lihat kita malu. Ya. Nah kalau aman-aman saja kan nggak begitu, natural saja. Wong dia nggak berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Jadi kalau sudah berbuat sesuatu yang aneh-aneh, maka biasanya dia tidak mau dipergoki orang lain. Ketidakmauan dia, rasa takut dia dipergoki oleh orang lain, itu sejatinya sinyal buruk. Sinyal bagi diri kita supaya kita jangan melakukan itu. Makanya kan ada hadis. Apa hadisnya, Ibu? Fasna ma syi'ta idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maksud hadis ini apa, Bu? Apabila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini menggambarkan tentang orang yang tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu biasanya dia berbuat sesuatu seenake dewe. Begitu kan? Ya namanya orang sudah tidak punya kemaluan. Atau makna daripada hadis ini, kalau sesuatu yang kita kerjakan ini tidak akan menghasilkan rasa malu, kerjakan saja. Berarti perbuatan kita ini perbuatan yang aman secara syariat. Kerjakan saja. Kalau tidak menghasilkan rasa malu secara syariat. Artinya apa? Amal kita ini amal yang aman. Amal yang tidak menyelisihi syariat. Nah, ketika menghasilkan rasa malu secara syariat, berarti amal kita kan amal yang bermasalah itu. Karena kalau amal kita amal yang aman-aman saja, ya ngapain malu dikerjakan. Bisa dipahami, Ibu? Nah, begitu. Jadi, ya hati ini harus bersih supaya punya sinyal yang peka, sinyal yang kuat ya untuk mendeteksi segala keburukan yang ada pada diri kita. Makanya kalau kita lihat ya bagaimana kisah ketawadhuan orang-orang soleh terdahulu, ya mereka itu banyak yang tidak merasa soleh. Aslinya padahal mereka soleh, tapi ternyata orang yang beneran soleh itu tidak ngerasa soleh. Orang yang beneran ikhlas itu biasanya tidak ngerasa ikhlas. Baik. Karena kalau orang sudah merasa saya sudah begini,
saya sudah paling ini, nah itu biasanya masalah, gitu ya, masalah. Dan itu sesuatu yang lembut sekali di dalam hati kita. Maka kita mengenal ada ujub, ada takabur, ada sum'ah, ya, ada riya, kan begitu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut. Pertama, haramnya mendorong orang untuk melakukan kebatilan. Justru harusnya mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Jangan jadi pembuka pintu keburukan bagi orang. Jangan menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang. Saya kasih contoh. Ada orang hajatan, kemudian ngundang artis ibu kota. Dia hajatan besar, gitu ya. Ngundang artis ibu kota, habis 1 miliar. Kemudian dipersilahkan ditonton, dinikmati oleh siapapun. Ini apa namanya, Bu? Namanya apa, Bu? Ia membuka pintu keburukan bagi orang. Ini yang diundang penyanyi perempuan. Kira-kira nyanyinya pakai cadar? Enggak. Dia tampil seseksi mungkin. Kan begitu. Tertutup dia nyanyi? Tidak. Terbuka. Dikasih panggung, itu sewa panggungnya saja 100 juta, gitu kan? Terus ngapain? Apa kayak patung nyanyinya? Tidak, berlenggak-lenggok dia. Ya membuat mata keranjang itu semakin menjadi-jadi. Itu dosa enggak, Ibu? Dosa. Nah, sahibul hajat yang menjadi sabab adanya acara itu dapat gak dosanya itu? Dapat. 1000 orang hadir, 1000 orang juga ikut joget jingkrak-jingkrak di situ. Separohnya mereka di bawah pengaruh narkoba. Oh itu kena itu sahibul hajatnya. Nauzubillah. Jangan menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang. Justru jadilah pembuka pintu kebaikan bagi orang. Sebagian orang mencampur adukan antara hak dan batil. Malam melekan hajatan nanggap kiai, nanti pas hari hak hajatan nanggap dangdut, ya kan? Itu campur aduk antara hak dan batil. Ya Ibu. Nah biasanya orang terdorong gengsi. Oh gengsi Ustaz kalau tidak tetanggapan. Kalau anak nikah tidak pakai macam-macam itu gengsi, malu. Apa kata atasan suami saya? Apa kata bos-bos suami saya, teman-teman di kantornya? Nah itu kan orang gak punya prinsip, ngikutin kata orang. Ya padahal ya ikuti aturan Allah jika ingin selamat. Ya, justru jadilah pembuka pintu kebaikan. Contoh nih, malam melekan hajatan, undang fuqara masakin makan di rumah. Di Balikpapan banyak anak yatim, banyak kaum duafa, undang 100.000 orang, suruh makan di rumah kita. Nah, itu namanya pembuka pintu kebaikan. Besoknya bikin tabligh akbar, pengajian, digratiskan. Nanti pulang bawa besek, gitu kan? Itu jadi peluang pintu kebaikan bagi orang. Nah, harusnya begitu. Jangan menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Yang kedua, wajib ingkar pada kemungkaran dan
mengabaikan pelakunya. Wajib ingkar pada kemungkaran dan meninggalkan pelakunya, jelas. Mengingkari kemungkaran, kemudian juga mengingkari para pelakunya dengan memberikan nasihat, peringatan kepada mereka. Berikutnya, penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik terhadap umat Islam dan wajibnya mewaspadai mereka. Kenapa? Karena mereka ini musuh dalam selimut. Ibu, bahaya munafik itu lebih besar daripada bahaya kafir asli. Orang kafir asli kalau dia benci Islam dan kaum muslimin, sorohatan, dia akan terang-terangan membenci Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau munafik tidak. Ya, kalau munafik itu tidak, dia berkamuflase, dia menikam dari belakang, dia musuh dalam selimut. Kadang dia menghancurkan Islam dan kaum muslimin itu pakai tangan orang. Dia jadi dalangnya, dia jadi pendananya. Tapi giliran terkait dengan hukum, maka orang lain yang kemudian terjerat hukum, padahal dalangnya dia. Nah, itu munafik. Maka berbahaya sekali. Ya, orang-orang munafik di masa Nabi, mereka bikin masjid tandingan, namanya Masjid Dirar. Untuk apa? Untuk niat yang jahat. Coba masjid, orang kalau bangun masjid kan taunya sedang melakukan kebaikan. Sejatinya itu dibangun dalam rangka untuk kejahatan. Kemudian dari ayat tadi juga menunjukkan tentang keutamaan Masjid Quba. Kita kalau sedang di sana kan dianjurkan datang ke Masjid Quba untuk apa, Bu? Salat 2 rakaat. Salat apa? Salat apa, Bu? Salat apa saja. Mau salat duha, mau salat habis wudu, pokoknya salat 2 rakaat di situ. Keutamaannya seperti apa? Keutamaannya seperti umrah. Nah, keutamaannya seperti umroh, jadi jangan dilewatkan. Ya, kalau ibu-ibu biasa jogging, bagus itu dari Hotel Madinah jogging saja ke Masjid Quba. Ada yang pernah, Bu? Di daerah, saya lupa nama daerah belakang itu, dari arah Masjid Nabawi itu ada jogging track untuk pejalan kaki sampai Masjid Quba. Ya. Nanti boleh dicoba itu. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu fadilah Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, penetapan sifat mahabbah. Innallaha wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Ada kalimat yuhibbu. Jadi di sini itsbat sifat mahabbah lillah. Penetapan sifat mahabbah, sifat mencintai bagi Allah. Tentu sifat ini sifat yang sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Jangan disamakan dengan sifat cintanya kita. Kemudian pelajaran berikutnya, semangat Islam terhadap kebersihan. Semangat Islam terhadap kebersihan. Ya, baik kebersihan zahir, lebih-lebih kebersihan batin. Jadi budayakan hidup bersih. Bersih lahir, bersih batin. Kalau ibu belajar adab sebelum tidur, salah satu adab sebelum tidur apa, Ibu? Bebersih.
bebersih secara zahir, bebersih secara batin. Kan begitu? Apa bebersih secara zahir? Berwudu sebelum tidur, kekebut, ya, kekebut kasur. Ibu suka begitu tidak? Digantungkan sapu lidi khusus kasur. Kayak orang-orang tua dulu, itu sunnah Nabi. Ya, di kamar itu suka ada sapu lidi khusus untuk kasur. Walaupun kasurnya dari kapuk, ya, tapi masya Allah, ya, ketika ditata rapi bersih, dan tidur itu masya Allah nyenyak banget. Ya. Beda dengan tidur orang zaman sekarang, gitu. Dia tidak tidur kecuali harus dengan HP, gitu kan? Kekebut, bebersih, ya. Jadi Nabi kalau sebelum tidur beliau mengibas-ngibaskan alas tidurnya. Untuk apa? Menghilangkan segala sesuatu yang dimungkinkan memadharati. Ini kan bebersih secara zahir. Nah, ada juga bebersih secara batin. Apa itu? Bersihkan hati dari hasad, dendam, benci kepada siapapun, lebih-lebih kepada sesama kaum muslimin. Rabbana, apa doanya Ibu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Nah, di sini poinnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah engkau jadikan di hati kami terdapat ghil. Lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Ghil itu dendam, kesumat, iri hati, benci. Nah, itu dihilangkan. Sebelum tidur tuh hilangkan. Ya, jangan tidur dalam keadaan menyimpan kebencian. Penyakit itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu bebersih batin. Bebersih batin. Sebelum tidur kita diajarkan seperti itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan bahkan dalam segala hal. Coba ibu perhatikan. Islam ini semuanya ajarannya bebersih. Ibu mau sholat ngapain dulu? Yang terkait dengan kebersihan. Bersih badan dari najis dan hadas, bersih tempat dan bersih pakaian. Kan begitu Bu? Di fikih sholat tuh. Sebelum masuk Ramadan, kita kan disuruh bebersih juga. Coba nasihat para ulama ketika menjelang Ramadan. Yang selalu disampaikan apa? Sebelum masuk Ramadan, bebersih diri dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara taubat nasuha. Mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, apa di antara rangkaiannya? Bebersih kan? Sebelum ihram, sunnahnya apa? Mandi, baru cukur-cukuran rambut-rambutan yang ada di badan kita. Itu bebersih semuanya. Ibu tiap bulan juga bebersih. Ya, datang bulan, nanti bulannya pergi, ngapain? Bebersih. Ya, mandi besar. Semua diajarkan tentang kebersihan. Belum sunnah fitrahnya. Coba cek kuku masing-masing ibu. Keluarin kukunya. Para ranjang tidak. Yang panjang PR tuh. Ya, dipotong.
Berapa Ustaz yang dipotong? Tergantung jarinya ada berapa. Gitu ya. Kalau jarinya 10 ya berarti potong 10-10-nya. Ada suka kuku yang disayang-sayang Ibu? Kelingking biasanya dibiarin biar panjang. Tidak boleh itu, potong semuanya. Ya, potong. Itu namanya sunnah fitrah. Itu dalam tubuh kita ini. Merapihkan kumis. Ya, kumisnya suami ibu itu dirapihkan, jangan sampai balapan dengan bulu hidung. Ya. Dirapihkan, jangan sampai nutup bibir atas. Kumisnya dirapihkan, ya. Kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan, ini diajarkan dalam Islam. Bersiwak, Masya Allah. Tidak ada ajaran agama sedetail itu di dalam ngurusin kebersihan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini semangat Islam terhadap kebersihan. Yang terakhir, diharamkannya sholat di masjid dirar, di tempat di mana dia didirikan hingga datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada masjid, asas pembangunannya adalah untuk niat jahat, ya, maka selama-lamanya kita tidak boleh sholat di situ. Dimanapun, kalau ada masjid dibangun dengan niat yang jahat, membikin konspirasi, ya, membuat strategi kejahatan, na'udzubillah, ya, tidak boleh kita sholat di dalamnya. Kemudian pembahasan berikutnya kaitan ayat ini dengan judul bab. Tadi judul babnya apa? Tidak boleh menyembelih walaupun karena Allah di satu tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Nah, kaitan ayat ini dengan judul bab dari sisi ayat ini menunjukkan tidak bolehnya melakukan ketaatan di tempat yang padanya Allah dimaksiati. Tadi masjid dirar itu. Masjid itu kan aslinya harusnya dibangun dalam rangka untuk beribadah mentaati Allah. Kan begitu. Nah, ketika ada satu masjid dibangun dan kita paham bahwa masjid itu masjid dirar, dibangun di atas asas kejahatan, maka ibu yang dirahmati Allah tidak boleh kita sholat di situ. Walaupun sholat kita karena Allah, tapi karena masjidnya itu biasa dipakai orang untuk bermakar jahat, maka kita dilarang sholat di situ. Maka ini dikaitkan dengan penyembelihan. Kenapa? Karena sholat dan penyembelihan itu sering disandingkan oleh Allah dan Rasulnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau sholat saja tidak boleh di masjid dirar, pun demikian. Menyembelih binatang walaupun karena Allah tidak boleh dilakukan di satu tempat yang tempat itu biasa digunakan oleh orang untuk menyembelih karena selain Allah. Bisa dipahami Ibu? Kaitan ayat dengan pembahasan tauhid. Dari sisi ayat ini menunjukkan haramnya segala sesuatu yang pada akhirnya menyebabkan kesyirikan. Jadi semua wasail, semua sarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan tidak boleh dilakukan. Sudah di-cut oleh akidah Islam. Ya, termasuk tadi sembelihan di tempat yang biasa orang menyembelih karena selain Allah. Ya, ini kan mengarah kepada kesyirikan.
Walaupun dia nyembelihnya karena Allah, tapi di situ itu sudah dikenal. Tidaklah orang nyembelih hewan di situ, melainkan image-nya itu persembahan kepada selain Allah. Maka ditinggalkan. Ini saddan lidzari'ah, ya. Menutup celah-celah yang mengantarkan seseorang itu kepada kesyirikan. Terakhir di sini. Nah, di sini pensyarah rahimahullahu taala menjelaskan tentang Masjid Dirar. Inti dari kisah Masjid Dirar adalah disebutkan bahwa orang-orang munafik membangun sebuah masjid dengan tujuan memecah belah kaum muslimin dan menimbulkan madarat bagi Nabi SAW dan para sahabat beliau. Ini tujuan utamanya. Mereka ingin ngacak-ngacak barisan kaum muslimin. Setelah mereka selesai membangunnya, mereka berkata, ini ya, orang munafik itu memang seneng ngeles. Sifat munafik itu ngeles. Tahu ngeles, Ibu? Ngeles. Berdalih. Apa kata si munafik ini? Kami membangunnya untuk orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, dan untuk musim hujan. Padahal jarang hujan di sana kan? Mereka meminta beliau untuk sholat di sana agar mereka mendapatkan status, ya, pengukuhan legalitas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai masjid yang disyariatkan. Begitu tadinya, ya, rencana mereka. Maka akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan mereka untuk hal itu sekembalinya beliau dari perang Tabuk. Nah, ketika beliau kembali dari perang Tabuk dan sudah dekat masuk ke kota Madinah, turunlah ayat ini kepada Nabi, la takum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Nah, begitu kisahnya, Ibu. Turunlah ayat ini kepada Nabi yang melarang beliau untuk sholat di Masjid Dirar tersebut. Bahkan selanjutnya beliau diperintahkan untuk merobohkannya. Jadi kalau ada masjid yang dirobohkan dalam Islam, inilah dia namanya Masjid Dirar. Itu ya. Barakallahu fiikum. Ibu sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Masih ada satu hadis insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua, dan apa yang baik semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Apa yang buruk semoga Allah memaafkan kita dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.